Capek. Tambah lagi siapa? Tambah lagi Elsa. Kasa sterilnya. Kalian bikin video lagi ya, karena pertengahan Februari sudah harus diupload. Lama lagi Bu. Karena apa? Karena Ibu mau lihat dulu. Bikin dari sekarang, nanti tak terkejar. Dibikin aja langsung, kalian kan udah belajar. Ini jangan belajar Mas. Bu ketek bawah ya. Ketek goleng uangnya kan. Masih pendek ini lah. Sini Elsa. Niat kan mau injak. Ini nanti jadi kasa steril, tapi kita harus memperlakukannya steril ya. Ini bisa dimasukkan ke sini, kalau enggak di sini aja. Kalau kalian menganggap kita menganggap ini steril, jadi harus tutup di sini. Jadi kita siapin dulu semuanya. Ini namanya korentang ya, udah tahu, udah lewat kemarin kita pasang kateter. Ini box steril, ini pisau, gunting perban. Ini yang mana chirurgis, yang mana anatomis? Anatomis. Mana yang ini yang apa? Yang chirurgis ya? Ada Ambil yang ada runcingnya. Yuk, ambil satu aja. Ini apa namanya? Berarti pinset apa nih? Anatomi. Besok itu ya disiapin ya pinsetnya ya. Itu tadi dari anak kelas C, Bu. Makanya bilang kasih itu aja sama ibu tuh tadi. Nah, berarti ini besok ini disiapin kayak gini ya.
sebelum ini kita mau melakukan perawatan luka. Sebenarnya ini perawatan luka sederhana ya, belum perawatan luka yang ya, dan yang perawatan luka modern atau ini ya, ganti perban atau segala macamnya ini sama. Belum lupa ibu, gunting jaringan. Gunting jaringan. Gunting jaringan ya. Sekarang cepat yuk. Iya, Bu. Karena bisa jadi luka itu ada nekrotis. Tahu nekrotis yang hitam-hitam itu harusnya dibuang, nggak boleh dibiarin. Ya, seperti biasa. Ini testernya, ini sudah. Oke, kita cuci tangan ya. Ini berinteraksi lewat ya, orientasi lewat. Sekarang kita cuci tangan. Kita pakai sarung tangan bersih dulu karena kita mau membuka plester. Oke, sekarang kita mau buka plester, kita ambil pinset yang ini. Boleh, kita mau ya. Sebelumnya kita siapin bahan-bahannya dulu ya. Ini ada sudah kasa steril, lalu kita masukkan betadine yang dicairkan. Ini enggak ibu ini kan langsung karena ya ini enggak dilangsung ya, kita premorikan. Udah ini aja. Ya, ini steril ya, jadi nggak boleh gini dari samping. Bukanya harus kayak gini. Ya, ini kita cairkan betadinnya. Kalau kita punya gel, kita punya salep juga boleh. Ya, kita punya gel atau salep. Nah, misalnya dia ada obat, salep, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ini kita anggap steril ya. Oh. Nah, kalau kita ada salapnya, kita masukin ke sini karena jenis luka itu banyak ya. Kita masukin ke sini. Oke, kalau sudah kita tutup dulu. Boleh kalau ada salapnya, misalnya salapnya itu botolan atau bentuknya ya salep. Oke. Karena kita mau buka luka. Nah, cara membuka luka, ambil ini kan ada dua tadi pinsetnya ya. Kita ambil dari pinset. Ini dia on. Memang kondisinya on. Boleh kasa yang kita basahkan atau pakai alkohol swab juga boleh. Kalau kasa ini diambil dibasahkan pakai NaCl juga boleh. Tujuannya apa? Untuk melepas ini. Ya, ini karena ini nih lengket ya. Sebenarnya nggak boleh, cuman kita kan kasihan ke pasiennya. Nah, kita lepas. Seharusnya ini ada meteran ya untuk mengukur luka. Meteran untuk mengukur panjang lukanya berapa. Ya, besok dimasukkan. Ya, nanti kita anggap aja ini meterannya. Oh, inilah yang kita anggap meterannya. Ini diambil. Nah, jadi bukanya tuh gini. Sakit loh ini nih, kena rambut-rambut pasien. Nih, kalian kalau keluarga itu nanti ada yang luka, nanti kan kalian bawa dapat steril tuh. Dapat nanti, tapi alatnya sudah masih dalam proses pemesanan. Situ ada set-set, tapi ininya lebih kecil. Itu bisa kalian gunakan. Ya, ini kita lepas. Cara melepasnya itu seperti ini. Nah, ini sakit loh nih, udah lepas begini. Oke, setelah kita buka, kita kaji lukanya. Apa ini kaji pada luka? Di teori udah ibu kasih kemarin, ya. Iya, kedalaman luka. Makanya di luka itu kalau ada, besok sediain juga cotton bud. Cotton bud gunanya apa? Tapi di steril ya. Diambil cotton budnya, itu kedalaman lukanya seberapa? Paskan di sini, ini misalnya meterannya berapa? Misalnya kedalaman 2 cm. Ukur lukanya misalnya berapa? Ini 7 cm panjangnya, jangan kena ya. Ya, kita ukur aja jangan kena 7 cm, lalu lebarnya sekitar 4 cm. Lukanya misalnya jelaskan, luka yang baik itu luka yang kemerahan. Yang kuning itu nanah. Ya, malah tapi sekarang orang-orang awam malah nggak tahu ya. Kan suami ibu nih, ayah ibu tuh lagi di Jogja sekarang.
dia lagi kecelakaan, dia dijahit 10 ya, jahitnya 10, kukunya kelingkingnya patah ujungnya sini, dia nggak mau dioperasi. Itu luka jam 1 malam dia jatuh kepleset di luar, dia lagi keluar jam 1 malam di Jogja. Terus nggak langsung dibawa ke rumah sakit karena dia nggak tahu, dia takut jarum suntik. Udah pasti disuntik ya, didokain ya kalau jahit ya. Nah sudah disuntik, di jam 1 malam nggak mau, akhirnya pagi dibawa karena dia butuh antibiotik. Dia pengen antibiotik untuk ini. Ternyata apotek kalau di Jogja tuh nggak bisa minta amoxicillin, ampicillin di sembarangan, wajib resep dokter. Terpaksa ke dokter. Ini sudah lebar, dijahit, dibawa ortopedi, nggak mau. Udahlah, cuman ini, ada tua juga kan, udah males dia. Terus 3 hari lagi datang, hari Minggu hari Rabu suruh datang. Ini tuh bengkak merah, sudah ada nanahnya. Nah itu luka infeksi ya, luka infeksi itu udah ada nanahnya. Luka yang bagus tidak ada nanahnya ya. Maksud suami ibu berarti kan bagus kan, udah mau sembuh. Kalau udah infeksi salah, enggak. Kalau infeksi itu lukanya enggak bagus. Yang bagus ada luka kemerahan. Loh, ibu operasi sesar, kalau dia nggak ada infeksi bagus kan. Kalau dia ada infeksi, nambah obat, nambah antibiotik. Makanya ketika kita merawat pasien ini, jangan sampai dia terkontaminasi. Ini juga ibu nggak tahu ya, ibu nggak mau seuzon sama rumah sakit sana. Bisa jadi malam itu adik ibu lagi kuliah semester 4 psikolog di Jogja. Ibu nggak tahu kan, karena jam 1 malam itu kan nggak tahu ya, mungkin ada ibu ngebersihin, dia orang psikolog nggak tahu cara membersihkan luka. Bisa jadi malam itu karena nggak dibawa langsung ke rumah sakit, itu sudah membuat infeksi. Dan atau yang pagi menjahit itu perawatnya mungkin alatnya sudah terkontaminasi. Nah kita kan nggak tahu ya, makanya itu dikasih antibiotik juga untuk mencegah bakteri. Makanya jangan sampai kita ini inos, infeksi nosokomial, kita merawat ibu habis, ibu nggak steril, ibu pegang ini, itu inos. Itu yang bisa membuat kemungkinan dia operasi. Atau alat jahitnya ini segala macam sudah terkontaminasi, masuk ke sini itu bakteri. Maka itulah gunanya dia dibersihkan ya. Setelah kita kaji, kita harus mengkaji jenis lukanya, apakah ada tanda infeksi atau tidak, ada nekrosis atau tidak. Lalu di sekitar lukanya, kulit sekitar lukanya seperti apa. Tuh ibu bilang kalau kulit sekitar luka-luka biasa dia tidak akan membengkak banget loh. Kan yang patah kelingking, tapi jarinya tuh nggak bisa dibengkokin, bengkak gede banget semuanya, Bu. Iya. Padahal yang di sini ya. Terus hari Rabu ini infeksi Pak, ya dikasih tambah obat antibiotik. Terus lama-lama ibu nampak di sini udah menguning, jadi diambil ya. Kok infeksi tuh. Terus kemarin hari Sabtu, kalau ini nggak betul, ini akan dibawa ke bedah. Di bedah, dan ini umum, tidak BPJS. Karena dia tidak saat malam itu dibawa. Kalau malam itu langsung dibawa masuk BPJS, tapi dia enggak, kan udah pagi. Itu kan nggak BPJS, jadi kan menambah biaya pasien ya. Kita nggak tahu entah ada ibu nggak bersihinnya, atau pasien yang nggak bersihin, atau memang lukanya sangat jelek ya, yang membuat dia infeksi. Kalau memang ternyata perawat yang tidak bagus membersihkan, ini dosa perawat. Duit yang dikeluarkan oleh orang tua ibu, rasa sakit tangan ini bengkak. Kalau infeksi itu nana tuh sengal, apa sih bahasanya, ngilu ya, kan ngilu ya kalau dana itu kan jadi dosa kita ya. Jadi makanya kalau perawatan luka harus steril, sama dengan kayak masang NGT, terus kateter ya. Jadi kita harus steril ya, dikaji. Jadi dia sudah merah-merah, enggak kok ini nggak apa-apa, kata ibu. Apa tandanya luka baik? Kita kaji kulit sekitar luka, nanti dibersihkan juga sampai kulit sekitar luka, karena nggak mungkin pasien mandi. Bagian itu nggak mungkin dimandiin basah. Jadi kulit sekitar luka harus dibersihin. Kenapa? Kuman itu kan hidup ya, berjalan dia nanti menggerogoti ini. Itulah yang terjadi ya. Sudah kita kaji, kita buka, alatnya sudah kita siapkan, betadin segala macamnya. Ini kita buka, kita pindahin aja. Ibu lebih suka ibu pindahin ya, karena nanti ada yang untuk membersihkan luka. Terserah lah kalau mau nambah.
ya. Nah, baru kita cuci tangan, lepaskan sarung tangan, gunakan kita cuci tangan, gunakan sarung tangan steril. Ngambilnya harus pakai korentang, hati-hati ya. Sarung tangannya. Pakai sarung tangan tuh jangan kayak gini, enggak. Agak jauh sedikit, tinggikan dikit, nanti kena. Kenapa? Tadi Ibu bilang isolasi okupasi. Nih, Ibu steril. Ternyata ini kena gini ha. Nggak steril lagi. Itu hati-hati kalian ya. Di ruangan maka terus Ibu cerita sama kami, enggak. Ini namanya luka baik tuh nggak ada infeksi, Ibu bilang. Yang pantesan ya di ruang operasi itu steril banget. Ya iya kan? Kan kan suami Ibu tuh orang matematika, orang awam, nggak ngerti dunia begini. Nih bagian luar yang Ibu pegang ini kan bagian luar, ini bagian dalam nanti. Oke. Ini steril ya. Ketika ini steril, makanya sebenarnya juga di rumah sakit itu jilbab tuh kok nggak gini. Nah, ini kan nanti ke situ tuh. Nggak boleh juga sebenarnya. Makanya kalau di ruang anak nicu itu jilbab itu tangannya harus segini. Ya, ya ini harus di jadi nggak ada yang kelewer jilbabnya. Kita ambil, ini steril ya. Oke. Nah, karena dia misalnya lukanya ada nekrotis tuh tadi kita lihat, kita ambil gel. Boleh pakai ini, boleh atau itu, kita ambil gelnya dulu. Kita oleskan dulu. Kenapa? Kita lembabkan dia nanti supaya mudah untuk mengguntingnya. Misal di sini ada nekrotis ya, berarti Ibu oleskan. Nggak boleh ngulang-ngulang gini. Nggak boleh ngulang-ngulang gini, nggak boleh. Cukup sekali usap, zep, dah. Toner nggak boleh. Tapi nggak boleh ngulang. Kalau sudah dari sini ke sini sudah nggak boleh dari sini balik ke sini lagi. Ya jadi udah ngasih kalau ngolesin gel tuh begitu. Oke, sekarang kita yang itu kita biarin. Sekarang kita bersihkan dulu pakai kasta. Ini ya. Nah sebenarnya ada orang yang kalau ngebersihin itu dia nggak perlu NaCl, nggak bisa betadine ya. Nanti betadinnya ya. Ini NaCl aja dulu. Nanti sudah dikeringkan boleh. Ada orang yang nggak pakai NaCl, kalian tahu nggak tahu Sopratul sih? Tahu Sopratul nggak? Belum pernah lihat ya. Kita bersihkan lukanya nih. Tadi yang sudah diperas ya. Boleh dari dalam keluar atau dari dalam keluar ya. Dengan sekali arah, tidak boleh ngulang lagi ke tempat itu. Kenapa? Kalau kita ngulang ya, nih. Kalau kita ngulang, Ibu balik lagi ke dalam, berarti bawa ya infeksi dari tempat lain balik lagi ke situ. Sama kayak kita ngituin apa? Bersihin kalau lagi ini. Ya, kita bersihkan lagi lukanya. Dari dalam keluar. Nggak boleh. Kalau misalnya udah kotor, ambil lagi baru. Rasanya ini jangan hemat dengan kasar. Ini masalahnya luka. Ini tadi pakai NaCl aja ya, jangan betadine tadi Ibu salah. Ibu lupa, Ibu tadi tuh keinget kateter. Ya, jadi ini adalah kasta dengan NaCl aja. Jangan kasih betadine. Nanti betadine taruh untuk mengoles aja. Lagi ya, kita bersihkan. Setelah itu kalau sudah, kita bersihkan nekrotisnya. Nih, jaringan yang hitam-hitam itu kita ambil. Misalnya contohnya gini, mungkin masih steril. Ini gunting jaringan. Ya, karena dia begini. Kenapa? Kalau dia lurus, takutnya nusuk. Ya, jaringan.
Nah, diambil sedikit, misalnya diambil, nih digunting, ambil digunting, taruh di sini, ya, diambil bagian yang tadi kan makanya dilembabkan dia supaya dia enak bisa kita ambil. Nah, diambil nekrotiknya, digunting, nekrotik itu yang hitam-hitam ya. Nah, ini nih tulang nih, ini luka di kubitus nih udah kelihatan tulangnya. Ini kalau sudah, oke, sekarang kita mau kita lapisi. Nih, sebelum itu kita kasih obat dulu. Boleh kita kasih dengan betadin, misalnya ini tadi sudah masuk betadin ya. Misalnya gelnya tempat lain ya, atau kalian betadin gelnya tadi salep ya, nggak usah masuk sini. Berarti ini tempat betadin ya. Ini tempat betadin, ini tempat NaCl. Salep gelnya salep aja kalau ada nekrotis ya. Ini betadinnya. Kita total aja. Nih, ini betul dengan ini penuh dengan betadin. Sorry, Ibu lupa. Jadi luka itu sekelilingnya harus dibersihkan juga. Ya, Ibu lupa bersihin. Setelah dibersihkan, tadi itu dikeringkan dulu nih. Nah, nih. Ini seharusnya dia pakai air. Kalau air hilang nih. Ini bekas-bekas papik. Iya. Itu bekas-bekas papik. Jadi habis dibersihkan, habis dibersihkan airnya NaCl, Ibu dikeringkan dulu. Ya, setelah dikeringkan baru dikasih betadin. Jadi pas bersihin sekalian sama kelilingnya. Bersihin luka, bersihin kelilingnya. Setelah itu keringkan, cara ngeringkannya itu ditotol. Nih. Nih, sama keluar. Ya. Nah, nekrotisnya tetap sebelum dikeringkan Bu? Enggak, setelah dikeringkan. Keringkan baru nekrotisnya. Setelah itu kasih betadin. Kalau di kadang ada nggak pakai betadin kok. Ada namanya Sofratul. Tahu kalian Sofratul? Sofratul tuh kayak ini loh. Kok di luka itu jaring-jaring begini, itu ada gelnya, ada obatnya. Oh iya. Ya. Ada yang putih juga, itu namanya Sofratul. Seberapa besar lukanya dikasih Sofratul. Kalau luka operasi pun dikasih Sofratul. Itu ada obat. Jadi ini misalnya dipotong, seberapa butuhnya, dilihat lukanya, maka kita harus tahu seberapa besar lukanya. Ini dipotong, taruh sini nanti. Ya, itu kalau penggunaan Sofratul. Nah, misalnya sudah dikasih di sebenarnya kan betadin itu bukan obat. Betadin itu apa? Antiseptik. Bukan obat. Ya, maka luka kalau ada terus kasih betadin supaya dia menjadi steril. Dia membunuh kuman-kuman, menjadikan steril. Oke, nih kalau sudah berarti kita bersihkan pakai NaCl ya, kasar rendam NaCl, lalu dikeringkan. Kalau ada nekrotik kita bersihkan nekrotiknya tadi, bersihkan dan keliling, keringkan, lalu kasih betadin ataupun ada obat gel yang lainnya. Kadang orang nggak pakai betadin, orang pakai gel. Oke, setelah itu kita baru kita tutup. Nih ada yang apa? Nah, ini begini naruhnya. Ya, yang ada apa sih bulu-bulunya itu? Nah, ini begini. Oke, ini ada lagi satu. Tutup lagi gini. Kenapa? Karena kalau cuma satu aja nanti masuk kumannya. Masuk kuman, kita capek-capek bersihin. Ini ternyata ininya cuma tipis, masuk kumannya nanti. Nah, selesai. Kenapa Ibu buka? Kalau mau pasang Sofratul boleh kita tanpa handscoon. Ya. Pertanyaan sampean kok. Pertanyaan enggak berbobot. Nah. Ini kurang panjang. Udah, jadi ini sebenarnya apa? Seni.
Belajar baik-baik bang. Jangan nanti ilustrasi hitam. Ilustrasi benih hitam. Gacor. Nah, sebaiknya luka itu ditutup full. Ya, karena kalau kecuali ya, kalau sudah mulai kering nggak apa-apa. Tapi kalau di awal-awal itu wajib ditutup full biar nggak masuk infeksi. Udah capek-capek kita merawatnya, malah nggak ditutup full. Jadinya percuma aja. Kalau ke samping Gini, lurus kan? ya lurus. Kalau lurus nggak boleh. Boleh. Mana? Lurus. Zigzag. Zigzag. Gini, boleh aja. Kan seni, kan Iya, boleh aja. Giginya tertutup. Oh, kayak gini terus diginiin. Sebaiknya itu kalau lukanya adalah sudah lama. Tapi luka kalau tengangu kayak gitu, kalian cuman tutupnya cuman di mana? Cuman sama gini aja kan? Iya. Masuklah dia dari sini. Terus berjalan ya? Kalian habisnya ada kuliah? Ada masuk Zoom begini. Siapa? Siapa? Ada dibilang. Zoom siapa? Jam berapa? Jam 1. Biasanya per 3 hari. Kalau baru, ya ini kan udah selesai. Kita jelaskan sama bapaknya. Kalian masih mau kuliah? Masih mau belajar atau enggak? Kalau memang enggak, keluar aja. Karena setelah ini kalian harus bikin video. Harus bikin video 4. Kalian bikin video. 1 ini pemeriksaan TTP. Lalu head to toe. Ya, head kepala tuh. Kaki. Nah, tutu ya, kepala hingga kaki. Oke, terus ini kalau sudah kita bilang sama pasiennya Pak, ini sudah selesai ya. Kayak biasa ya, kontrak selanjutnya. Terus kita harus bilang ini lukanya sudah bagaimana. Pak, ini lukanya sudah bagus, sudah tidak ada infeksinya, berarti nggak perlu kita bawa ke bedah. Itu perawatnya nyampaikan ke orang tua ibu. Ya, coba lah kok kalian misalkan ini udah bagus ya, udah kering. Nah, jadi biasanya 3 hari. Kalau baru-baru tuh 3 hari. Kalau dia ini apa bisa 2 hari sekali. Ya, terus ini gimana? Boleh basah nggak? Enggak. Lembab nanti. Kalau mau ini nggak perlu dibersihin. Ini sudah dibersihkan area sini. Tapi daerah sini wajib dibersihkan oleh pasien. Berarti kalau nggak takutnya kalau mandi itu lembab lagi. Lembab basah kan infeksi. Airnya. Iya kan? Dia biasanya kan ini berbenah berapa kali sehari? 2 kali. Ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, ada yang tiap hari. Itu kalau Terlalu parah. Tergantung. Kalau dia baru ganti kemarin tapi ininya udah basah karena dia lukanya nananya banyak, ganti. kondisi Ya, tergantung lukanya. ada pantangan lain. Tidak ada. Kalau namanya orang operasi wajib makan yang bergizi. Luka-luka wajib makan yang bergizi, tidak boleh makan telur, tidak boleh makan amis-amis, tidak ada cerita makan. Boleh aja wajib. Tapi ikan salai itu nggak boleh ibu hamil. Nggak boleh juga kita sering-sering karbon. Hasil bakar itu adalah karsinogen. Karsinogen apa? Pencetus kanker. Ya. Yang hitam-hitam. Itu karbon. Sate juga nggak boleh. Makanya ibu lebih baik sate itu. Kalau orang kok sate dagingnya memang di apa ya? Tapi sate kita kan enggak. Sate kita kan memang udah diungkep baru dibakar, paling nggak bakar ala-ala. Itu nggak salah. Lebih baik itu daripada sate yang ulur dibakar sampai hitam. Itu malah nggak boleh. Karena itu karbon itu pencetus karsinogen kanker. Bakar gitu.
bakar-bakaran. Ikan bakar nila tuh kan sampai kriuk kali ekornya gara-gara dibakar. Kan kita nggak boleh sering-sering makan ikan bakar. Dan lebih baik rebus-rebusan. Oke, ada yang mau ditanya sampai di sini?